Rahasia doa cepat dikabulkan Allah, membangun jembatan hati ke hadirat ilahi. Doa adalah napas kehidupan spiritual seorang muslim, sebuah jembatan langsung yang menghubungkan hamba dengan Rabb-Nya. Setiap muslim mendambakan agar doanya cepat dikabulkan oleh Allah, merasa dekat dengannya, dan menyaksikan pertolongannya dalam setiap aspek kehidupan. Namun seringkali kita bertanya-tanya, mengapa ada doa yang seolah langsung dijawab, sementara yang lain terasa lambat atau bahkan tidak terkabul sama yang kita harapkan? Artikel ini akan menyelami berbagai dimensi rahasia doa cepat dikabulkan Allah. Kita akan membahas bukan hanya faktor-faktor eksternal, melainkan juga kondisi internal, adab, dan pemahaman mendalam tentang konsep pengabulan doa dalam Islam. Ini adalah panduan komprehensif yang akan membantu Anda mengoptimalkan praktik doa Anda, menjadikannya lebih bermakna, berdaya, dan insya Allah lebih cepat dikabulkan. 1. Memahami konsep pengabulan doa dalam Islam. Lebih dari sekadar permintaan. Sebelum kita membahas rahasia-rahasia spesifik, penting untuk memahami bahwa pengabulan doa dari Allah tidak selalu berarti pemenuhan persis. Seperti yang kita inginkan, saat kita inginkan. Allah adalah Al-Hakim yang maha bijaksana dan Al-Alim yang maha mengetahui. Dia tahu apa yang terbaik untuk hambanya. Bahkan jika kita tidak mengetahuinya, ada 3 bentuk utama pengabulan doa menurut hadits Nabi Muhammad. Doa dikabulkan sesuai permintaan. Inilah yang paling kita harapkan, di mana apa yang kita minta diberikan oleh Allah, ditangguhkan untuk akhirat. Allah menyimpan pahala doa kita dan akan memberikannya sebagai ganjaran yang lebih besar di akhirat kelak. Ini adalah bentuk rahmat Allah yang luar biasa, mengubah keinginan duniawi kita menjadi investasi abadi. Dihindarkan dari musibah. Doa kita bisa jadi menghindarkan kita dari suatu musibah atau bencana yang seharusnya menimpa kita. Kita mungkin tidak menyadarinya. Tetapi ini adalah bentuk pengabulan dan perlindungan ilahi. Rahasia pertama adalah memiliki perspektif yang luas tentang pengabulan doa. Jangan batasi pemahaman Anda hanya pada pemenuhan keinginan duniawi. Setiap doa yang dipanjatkan dengan ikhlas pasti akan mendapat respons dari Allah. Dalam salah satu dari 3 bentuk ini, keyakinan ini akan menghilangkan keputusasaan dan memperkuat tawakal. 2. Pilar-pilar utama doa yang berdaya dan cepat dikabulkan. Ada beberapa pilar fundamental yang harus ditegakkan agar doa kita memiliki kekuatan dan potensi besar untuk cepat dikabulkan. Ini adalah adab dan kondisi hati yang diajarkan dalam Al-Quran dan Sunnah. Keimanan dan keyakinan penuh, iman dan yakin. Ini adalah fondasi mutlak. Allah berfirman, "Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah bahwasanya aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia memohon kepadaku, maka hendaklah mereka itu memenuhi segala perintahku dan hendaklah mereka beriman kepadaku agar mereka selalu berada dalam kebenaran." Quran Surah Al-Baqarah ayat 186. Yakin sepenuh hati. Berdoa dengan keyakinan penuh bahwa Allah maha mendengar, maha mampu dan pasti akan mengabulkan. Jangan ada keraguan sedikit pun. Nabi bersabda, berdoalah kepada Allah dalam keadaan kamu yakin akan dikabulkan dan ketahuilah bahwa Allah tidak mengabulkan doa dari hati yang lalai lagi tidak serius. Hadis riwayat Tirmidzi. Berprasangka baik kepada Allah. Husnuzan. Allah berfirman dalam hadits qudsi, "Aku sesuai persangkaan hambaku kepadaku." Berprasangka baik bahwa Allah akan mengabulkan doa kita adalah kunci. Tawakal setelah berdoa. Setelah memanjatkan doa, serahkan hasilnya sepenuhnya kepada Allah dengan keyakinan bahwa apapun hasilnya, itu adalah yang terbaik. Keikhlasan dan ketulusan hati. Doa harus murni untuk Allah semata, tanpa ada tujuan riya, pamer, atau mencari pujian manusia. Membersihkan niat. Pastikan niat berdoa hanya untuk mengharap ridha dan pertolongan Allah. Doa dari kedalaman jiwa. Ucapkan doa dengan hati yang hadir. Merasakan setiap kata yang diucapkan, bukan sekadar rutinitas lisan. Adab berdoa yang benar. Mengikuti adab-adab berdoa akan meningkatkan kualitas doa dan menunjukkan penghormatan kita kepada Allah. Menghadap kiblat. Ini adalah sunnah Nabi saat berdoa. Mengangkat tangan. Mengangkat kedua tangan saat berdoa adalah sunnah. Dan menunjukkan kerendahan, hati serta permohonan. Memulai dengan pujian kepada Allah, hamdalah, dan syalawat kepada Nabi. Ini adalah pembukaan yang sangat dianjurkan. Nabi bersabda, apabila salah seorang di antara kalian berdoa, hendaklah ia memulai dengan memuji Allah kemudian bersalawat kepada Nabi Muhammad, kemudian setelah itu berdoalah sesuai kehendaknya.
Hadis riwayat Tirmidzi, mengakui dosa dan memohon ampun istighfar. Sebelum meminta, akui kekurangan diri dan mohon ampunannya. Ini menunjukkan kerendahan hati seorang hamba, merendahkan diri dan berharap penuh, tadharru dan raja, berdoa dengan penuh kerendahan hati, tunduk dan harapan yang besar kepada Allah. Suara yang pelan atau sedang, Allah berfirman, berdoalah kepada Tuhanmu dengan berendah diri dan suara yang lembut. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Quran Surah Al-A'raf ayat 55. Mengulang-ulang doa ilha, tidak putus asa dan terus-menerus berdoa, menunjukkan kegigihan dan kesungguhan. Menggunakan Asmaul Husna, menyebut nama-nama Allah yang indah sesuai dengan permintaan kita. Misalnya, Ya Rahman, Ya Rahim untuk rahmat. Ya Fatah, Ya Razak untuk rezeki. Mengakhiri dengan syalawat dan hamdalah sebagai penutup doa. Memilih waktu dan kondisi mustajab. Allah telah menetapkan beberapa waktu dan kondisi di mana doa lebih mungkin dikabulkan. Memanfaatkan momen-momen ini adalah rahasia besar. Sepertiga malam terakhir, tahajud, Nabi bersabda, Rabb kita turun setiap malam ke langit dunia, ketika tersisa sepertiga malam terakhir. Lalu dia berfirman, siapa yang berdoa kepadaku akan aku kabulkan, siapa yang meminta kepadaku akan aku beri, siapa yang memohon ampun kepadaku akan aku ampuni. Hadiat riwayat Bukhari dan Muslim, antara azan dan iqamah. Waktu ini adalah salah satu waktu mustajab. Nabi bersabda, doa di antara azan dan iqamah tidak akan ditolak. Hadis riwayat Abu Dawud, Tirmidzi dan Ahmad. Saat sujud dalam syalat. Posisi paling dekat seorang hamba dengan Rabb-nya adalah saat sujud. Perbanyak doa dalam sujud. Setelah syalat fardu. Doa setelah syalat wajib memiliki keutamaan. Tadsin hari Jumat, terutama pada satu waktu tertentu di hari Jumat yang dirahasiakan Allah. Ada yang menyebut antara asyar dan maghrib atau saat khutbah Jumat. Seturun hujan merupakan waktu yang penuh berkah. Qadar tim bepergian dan musafir. Doa seorang musafir adalah mustajab. Doa orang teraniaya. Doa orang yang dizalimi tidak ada penghalang antara dia dan Allah. Doa orang tua untuk anaknya. Doa orang tua terutama ibu sangat mustajab. Saat berbuka puasa, terutama saat puasa wajib Ramadan atau puasa sunnah, doa setelah membaca Al-Quran, khususnya setelah khatam Al-Quran. Doa saat terjaga dari tidur di malam hari, dengan mengucapkan zikir tertentu. Doa saat sedang berpuasa. Doa orang yang berpuasa termasuk mustajab. Memperhatikan sumber rezeki dan harta. Ini adalah aspek krusial yang sering terlupakan. Rezeki yang halal adalah syarat mutlak bagi terkabulnya doa. Makanan, minuman, pakaian halal. Nabi pernah menceritakan seorang laki-laki yang melakukan perjalanan jauh, rambutnya kusut dan berdebu. Ia menengadahkan kedua tangannya ke langit sambil berkata, Ya Rabb, padahal makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, dan diberi makan dari yang haram. Maka bagaimana mungkin doanya dikabulkan? Hadis riwayat Muslim. Menghindari riba dan segala bentuk keharaman. Harta yang haram menjadi penghalang terbesar terkabulnya doa. Menjauhi dosa dan kemaksiatan. Dosa dan kemaksiatan adalah hijab antara hamba dan Rabb-nya. Taubat nasuha. Segera bertaubat dari dosa-dosa yang telah dilakukan. Taubat membuka pintu rahmat dan pengabulan doa. Menjaga diri dari maksiat, berusaha semaksimal mungkin menjauhi segala bentuk kemaksiatan, baik yang besar maupun kecil. Berdoa untuk kebajikan dan tidak tergesa-gesa. Isi doa yang baik. Doa harus berisi kebaikan, tidak boleh berdoa untuk keburukan, memutuskan silaturahmi, atau hal-hal yang diharamkan. Tidak tergesa-gesa. Nabi bersabda, doa seorang hamba akan terus dikabulkan selama ia tidak berdoa untuk suatu dosa atau memutus silaturahmi, dan selama ia tidak tergesa-gesa. Ditanyakan, apa maksud tergesa-gesa itu, wahai Rasulullah? Beliau menjawab, yaitu ketika ia berkata, aku telah berdoa, tetapi belum juga dikabulkan. Kemudian ia merasa putus asa dan meninggalkan doa. Hadis riwayat Muslim. 3. Faktor pendukung lain yang meningkatkan potensi pengabulan doa. Selain pilar-pilar utama di atas, ada beberapa faktor pendukung yang dapat semakin memperkuat potensi doa Anda. Memperbanyak zikir dan istighfar. Zikir mengingat Allah dengan lisan dan hati secara terus-menerus akan membuat hati lebih dekat dengannya dan menjernihkan pikiran. Orang yang banyak berzikir akan lebih peka terhadap jawaban dan petunjuk dari Allah. Istighfar. Memohon ampunan secara rutin membersihkan hati dari noda dosa, membuka pintu rezeki, dan memudahkan terkabulnya doa.
Allah berfirman, "Maka aku katakan kepada mereka, mohonlah ampun kepada Tuhanmu. Sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun, niscaya Dia akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat, dan membanyakkan harta dan anak-anakmu, dan mengadakan untukmu kebun-kebun dan mengadakan pula di dalamnya untukmu sungai-sungai." Quran Surah Nuh ayat 10-12. Bersedekah. Sedekah memiliki kekuatan luar biasa dalam menarik rezeki dan menghapus dosa, serta menjadi sebab terkabulnya doa. Membersihkan harta. Sedekah membersihkan harta dan jiwa, membuka pintu rezeki. Seringkali, apa yang kita berikan akan kembali kepada kita dalam bentuk yang lebih baik. Menarik rahmat Allah. Sedekah adalah bukti kepedulian kita kepada sesama. Yang akan menarik rahmat Allah, penyakan syalat wajib dan memperbanyak syalat sunnah. Syalat adalah tiang agama dan koneksi paling fundamental dengan Allah. Menjaga syalat wajib, tepat waktu. Ini adalah kewajiban yang tidak boleh ditinggalkan. Syalat sunnah. Syalat sunnah seperti rawatib, duha, tahajud, dan hajat adalah tambahan yang sangat kuat untuk mendekatkan diri kepada Allah dan memperbanyak kesempatan doa dikabulkan. Berbakti kepada orang tua, ridha Allah terletak pada ridha orang tua. Doa orang tua untuk anaknya adalah mustajab. Demikian pula berbakti kepada mereka membuka pintu-pintu kebaikan dan kemudahan, termasuk dalam pengabulan doa. Menjalin silaturahmi, menjaga hubungan baik dengan kerabat dan sesama muslim, adalah perintah agama yang membawa berkah dan melancarkan segala urusan, termasuk doa. Membaca Al-Quran dan mengamalkannya. Al-Quran adalah kalamullah, petunjuk hidup. Membacanya dengan tadabbur, merenungkan maknanya, dan mengamalkannya akan membersihkan hati dan pikiran, mendekatkan diri kepada Allah, dan meningkatkan kualitas doa. Doa orang lain untuk kita, terutama orang saleh. Minta orang-orang saleh atau orang yang Anda yakini memiliki kedekatan dengan Allah untuk mendoakan Anda. Doa mereka bisa menjadi jalan bagi terkabulnya doa Anda. 4. Mengatasi penghalang doa yang sering terjadi. Meskipun kita telah memahami rahasia-rahasia di atas, ada beberapa penghalang umum yang seringkali menyebabkan doa terasa tidak terjawab. Mengenali dan mengatasinya adalah kunci. Tergesa-gesa dan putus asa. Ini adalah salah satu penghalang terbesar. Ketika doa belum dikabulkan, setan akan membisikkan keputusasaan. Ingatlah hadits Nabi tentang tidak tergesa-gesa. Teruslah berdoa. Bahkan jika Anda merasa tidak ada perubahan, dosa dan kemaksiatan yang terus-menerus. Dosa adalah hijab. Semakin banyak dosa yang kita lakukan tanpa taubat, semakin jauh hati kita dari Allah, dan semakin sulit doa kita menembus langit. Taubat dan istighfar adalah kuncinya. Memakan harta haram, seperti yang disebutkan sebelumnya, ini adalah penghalang yang sangat serius. Pastikan sumber rezeki Anda adalah halal. Hati yang lalai dan tidak khusyuk, berdoa sambil pikiran melayang kemana-mana, atau hanya sekadar rutinitas lisan tanpa kehadiran hati, akan mengurangi kekuatan doa. Latih fokus dan hadirkan hati saat berdoa. Berdoa untuk hal yang haram atau memutus silaturahmi. Allah tidak akan mengabulkan doa yang bertentangan dengan syariatnya atau yang membawa kerusakan. Kurangnya keyakinan penuh. Berdoa dengan mencoba-coba, atau siapa tahu dikabulkan. Berbeda dengan berdoa dengan keyakinan penuh bahwa Allah pasti mendengar dan mampu mengabulkan. Tidak diikuti dengan usaha ikhtiar. Doa bukan pengganti usaha. Berdoa untuk kesuksesan, tetapi tidak belajar atau bekerja keras adalah kesalahpahaman. Allah mengabulkan doa seringkali melalui jalan dan peluang yang Dia sediakan, yang membutuhkan usaha dari kita. 5. Kisah-kisah inspiratif doa yang cepat dikabulkan. Sejarah Islam penuh dengan kisah-kisah menakjubkan tentang doa yang langsung dikabulkan. Kisah Nabi Yunus di dalam perut ikan yang gelap, doa Nabi Ayub saat diuji dengan penyakit, atau doa Nabi Zakaria yang meminta keturunan di usia senja. Semuanya menunjukkan kekuatan doa yang tulus dan penuh keyakinan. Bahkan dalam kehidupan sehari-hari, banyak orang mengalami pengabulan doa yang luar biasa. Mungkin ada kisah tetangga Anda yang berdoa untuk kesembuhan anaknya dan menemukan dokter yang tepat, atau teman Anda yang berdoa untuk pekerjaan dan mendapatkan tawaran tak terduga. Kisah-kisah ini adalah pengingat bahwa Allah Maha mendengar dan Maha mengabulkan jika kita memenuhi syarat-syaratnya. Contoh kisah, doa seseorang yang terdesak. Seseorang yang mengalami kesulitan, finansial yang sangat berat, hanya bergantung pada Allah dan berdoa dengan tulus di sepertiga malam terakhir. Keesokan harinya, ia tiba-tiba mendapatkan tawaran pekerjaan yang tidak pernah ia duga atau bantuan dari arah yang tidak disangka-sangka. Doa untuk kesembuhan.
Seorang ibu yang tak henti-hentinya berdoa untuk kesembuhan anaknya yang sakit parah. Meskipun para dokter sudah angkat tangan, ibu itu tetap yakin pada kekuatan Allah. Akhirnya, Allah memberikan kesembuhan melalui cara yang tidak lazim atau ditemukanlah obat baru yang efektif. Doa meminta pasangan hidup. Seseorang yang berdoa secara spesifik untuk pasangan, hidup yang baik dan solehah, dengan keyakinan penuh dan perbaikan diri. Allah kemudian mempertemukannya dengan seseorang yang persis seperti yang ia minta dalam doanya pada waktu yang tepat. Kisah-kisah ini memperkuat keyakinan bahwa Allah itu ada dan Dia Maha mendengar. Yang terpenting adalah bagaimana kita mendekat kepadanya dengan adab dan hati yang benar. Kesimpulan, doa adalah pilar kehidupan Muslim. Rahasia doa cepat dikabulkan Allah bukanlah formula ajaib atau ritual mistis. Ini adalah perpaduan antara keimanan yang kokoh, ketulusan hati, adab yang benar, pemilihan waktu yang tepat, dan ketaatan penuh kepada syariat Allah. Ini adalah perjalanan spiritual yang memerlukan kesabaran, ketekunan, dan introspeksi diri. Ketika kita membersihkan hati, menjauhi maksiat, memastikan rezeki kita halal, dan mendekat kepada Allah dengan penuh harap dan keyakinan, maka doa kita akan memiliki kekuatan yang luar biasa. Allah tidak pernah ingkar janji. Dia berjanji akan mengabulkan doa hambanya, asalkan hamba tersebut memenuhi hak-haknya. Doa adalah bentuk ibadah tertinggi, manifestasi ketergantungan kita kepada Sang Pencipta. Jadikan doa sebagai gaya hidup, bukan hanya saat ada kebutuhan. Dengan demikian insya Allah, kita akan merasakan kedekatan yang luar biasa dengan Allah dan menyaksikan bagaimana langit merespons setiap untayan. Doa yang keluar dari hati kita dalam bentuk yang paling baik dan paling tepat menurut kebijaksanaannya yang maha sempurna. Apakah ada bagian spesifik dari materi ini yang ingin Anda kembangkan? Lebih lanjut atau ada pertanyaan lain yang ingin Anda ajukan?